Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan tema Natal waktunya pemulihan. Namun sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita berbicara Natal, itu bukan sekedar berbicara tentang perayaan tiap tahunnya, atau bukan sekedar berbicara tentang bagaimana kita menghias rumah kita dengan memasang pohon Natal, ornamen Natal, ataupun memasang ornamen-ornamen di gereja maupun di mal-mal atau swalayan. Tetapi Natal lebih berbicara tentang pemulihan hubungan. Nah, apa yang dipulihkan? Yang pertama, yaitu pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kita tahu sendiri bahwasanya akibat dosa yang dilakukan oleh Hawa dan Adam, maka hubungan antara manusia dengan Tuhan ini menjadi terpisah. Dulunya Adam Hawa bersama dengan Tuhan itu di Taman Eden bisa ngobrol dengan enak. Tetapi karena dosa, maka terpisah hubungannya. Dan di perjanjian lama, itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak semua orang, tetapi syukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan tersebut. Makanya 1 Yohanes 4 ayat ke-9 sampai 11 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan yang selama ini terpisah. Bagi saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi mungkin undur dari kehidupan rohanimu karena masalah, kemudian engkau kecewa sama Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara, bahwasanya Yesus mengasihi saudara. Dikatakan firman Tuhan, bahwasanya anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Yesus ini sangat mengasihi saudara. Bahkan firman Tuhan menggambarkan bagaimana ketika Yesus ini mencari satu domba yang tersesat, maka dia tinggalkan 99 domba yang lain untuk dia cari satu domba tersebut sehingga diselamatkan. Artinya apa? Kasih Yesus bagi saudara. Yang selama ini saudara undur daripada Tuhan, kembalilah padanya. Jangan keraskan hati kita. Biarlah kita penuhi panggilan Natal ini. Untuk kita jadikan momen ini kembali kepada Tuhan, untuk kita pulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagi saudara yang mungkin baru sekali ini mendengar tentang Yesus, Yesus sangat mengasihi saudara. Ada keselamatan di dalam Yesus. Jadi yang pertama, Natal berbicara tentang pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kemudian yang kedua, Natal berbicara juga pemulihan hubungan manusia dengan sesamanya. Dikatakan tadi di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Saudara, mungkin kehidupan ini itu membuat kita terkadang itu ada konflik dengan sesama, dengan rekan kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan suami kita, atau dengan istri kita. Maka Natal berbicara juga tentang bagaimana hubungan tersebut dipulihkan kembali. Ada rekonsiliasi kita dengan sesama manusia. Makanya tidak secara kebetulan juga saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kita boleh membuka hati kita, menerima kebenaran firman Tuhan ini. Untuk kita boleh melepaskan pengampunan bagi mereka yang mungkin sudah mengecewakan kita. Seperti halnya Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita wajib mengampuni mereka juga yang bersalah kepada kita. Jadi yang kedua, Natal berbicara tentang pemulihan hubungan manusia dengan manusia. Ada cerita menarik. Jadi ada seorang kakak dengan adiknya. Jadi kakak adik ini mereka itu bertengkar hebat.
Kemudian mereka punya sawah gitu ya, yang kakaknya ini itu membangun atau membuat sungai yang memisahkan antara sawah kakaknya dengan sawah adiknya. Jadi nggak ada lagi mereka bisa ketemu karena ada sungai di tengah-tengahnya. Tetapi adiknya ini tidak diam saja, dia panggil tukang, dia berkata kepada tukang itu, tolong buatkan aku tembok yang tinggi supaya aku tidak lagi bisa melihat sawah kakakku. Kemudian si tukang tersebut menyanggupi, oke, aku buatin. Kemudian tukang tersebut membuat, tak disangka ternyata tukang tersebut bukan membuat tembok, tetapi malah membuat jembatan. Kemudian kakaknya ini kaget. Loh, ini aku bangun di tengah-tengahnya sungai, tetapi adikku malah membuat jembatan. Berarti adikku itu sangat mengasihi aku, ingin lagi persaudaraan ini dekat lagi. Kemudian sang kakak melihat adiknya dari jauh, dia berlari, kemudian dia memeluk adiknya, dan di situ terjadi pemulihan yang luar biasa. Jadi Natal berbicara yang kedua ini adalah tentang pemulihan hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau saudara saat ini mungkin ada crash, ada ganjalan, ada sakit hati terhadap saudara, terhadap orang tua, ataupun ayah, anak, dan maupun ke teman-teman kerja, ataupun teman pelayanan, maka jangan keraskan hati kita. Saatnya pemulihan. Dan firman Tuhan juga menegaskan, ketika kita beribadah, tetapi teringat sesuatu kepada saudara kita, maka firman Tuhan menegaskan untuk kita membereskannya terlebih dahulu, dan kita beribadah lagi, supaya ibadah kita, ibadah yang berkenan di hatinya Tuhan. Maka firman Tuhan bukan kebetulan untuk saudara bisa melepaskan pengampunan lewat Natal ini. Kemudian yang ketiga, Natal berbicara tentang pemulihan diri sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya, karena mungkin dia lahir tidak di keluarga yang kaya, atau mungkin dia lahir dalam keadaan yang tidak sempurna, sehingga gambar dirinya menjadi rusak. Dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, yang berakibat dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesamanya, dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Maka Natal juga yang berbicara, yang ketiga ini adalah pemulihan tentang diri kita sendiri. Percayalah, ketika Tuhan menciptakan kita, kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Tuhan membuat kita berharga di matanya dibandingkan ciptaan Tuhan yang lain. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jadi apapun keadaan kita, bersyukurlah bahwasanya Tuhan baik atas setiap kehidupan kita. Dan firman-Nya, Tuhan tahu masa depan yang penuh pengharapan bagi kehidupan kita. Jadi Natal bisa saya rangkum kembali. Yang pertama berbicara tentang pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua, pemulihan hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, pemulihan diri kita sendiri. Maka biarlah Natal ini menjadi momen kita untuk kembali lagi kepada Tuhan, mau dibentuknya, mau dipakainya sebagai alat kemuliaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.